Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, kapanpun kalian melihat video ini. Hari ini kita akan mempelajari bab baru. Sebenarnya bukan bab baru juga, kalian sudah pernah belajar dulu di kelas 9 SMP, yaitu listrik statis. Nah, sebenarnya ini materinya hampir sama dengan materi kalian kelas 9 dulu, cuman ada beberapa pengembangan materi aja. Ada soal-soal baru, ada materi baru yang belum kalian pahami di kelas 9. Nah, apa itu listrik statis? Listrik statis itu membahas tentang muatan listrik yang diam pada suatu benda. Jadi, kalau muatannya itu bergerak, itu kita bahas di listrik dinamis di bab sebelumnya. Kalau muatannya dia diam, kita bahas di listrik statis ini. Nah, kalau kita berbicara dengan muatan, maka kita harus melihat dulu tentang bentuk atom sendiri. Nah, bentuk atom secara umum dia terdiri dari inti dan juga kulit. Nah, di dalam inti dia punya dua hal, yaitu proton sama neutron. Kemudian di sekelilingnya dia punya elektron yang bermuatan negatif. Jadi di kulitnya ada elektron, kemudian yang bermuatan negatif. Kemudian di inti yang tidak bermuatan ada proton. Kemudian di inti lagi yang bermuatan positif, yang tidak bermuatan ini namanya adalah neutron, yang bermuatan positif namanya adalah proton. Nah, di antara ketiga jenis muatan ini yang bisa berpindah adalah elektron. Jadi ini bisa pindah. Nah, karena elektron bisa pindah atau karena ada bagian atom yang bisa pindah, maka atom ini sendiri dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu atom netral. Atom netral ini syaratnya adalah jumlah proton harus sama dengan jumlah elektron. Kemudian yang kedua atom positif. Atom positif itu adalah atom yang memiliki protonnya lebih banyak daripada elektron. Sebaliknya, kemudian ada atom yang bermuatan negatif. Nah, dia negatif karena elektronnya lebih banyak dari proton. Nah, karena ada benda atau atom yang bisa bermuatan positif maupun negatif, maka perbedaan muatan benda ini akan menciptakan interaksi antara satu atom dengan atom yang lain. Interaksinya masih ingat? Jadi interaksi antar atom bermuatan. Nah, ada dua jenis interaksi. Yang pertama, interaksi antara muatan sejenis, misal antara muatan positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Yang kedua adalah antara muatan yang berlainan jenis, yaitu positif dan negatif. Kalau dia muatan positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka interaksinya adalah kedua muatan ini akan saling tolak-menolak. Jadi yang kanan akan tertolak ke kanan, yang kiri akan tertolak ke kiri. Nah, tapi kalau jenis muatannya beda, maka dia akan tarik-menarik. Jadi yang plus ketarik ke yang minus ketarik ke yang positif. Nah, interaksi antar dua atom ini atau interaksi antar dua atom bermuatan ini kita kenal dengan nama gaya Coulomb atau kadang disebut sebagai gaya elektrostatis. Nah, gaya elektrostatis ini ada dua macam tadi, dia bisa tarik-menarik, dia juga bisa tolak-menolak. Walaupun dia tarik-menarik maupun tolak-menolak, persamaannya sama. Kalau kalian dulu belajar F kakiku retak-retak, ya kan? Yaitu K dikali Hi1 dikali Hi2 dibagi R kuadrat, di mana F-nya ini adalah gaya, satuannya harus dalam bentuk Newton. Kemudian K ini adalah konstanta nilainya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian Chi ini adalah muatan atau muatan listrik, satuannya ini harus dalam berbentuk Coulomb. Nah, biasanya soal gaya Coulomb ini muatannya bukan dalam bentuk Coulomb, jadi dia harus dikonversi dulu. Nah, satuan yang sering dipakai untuk muatan Coulomb adalah mikrocoulomb, kemudian nanocoulomb sama millicoulomb.
Jadi kalau 1 mikro itu dijadikan kolom berarti 1 dikali 10 pangkat min 6. Kalau 1 nano kolom atau NC, N-nya N kecil, itu adalah 1 dikali 10 pangkat 9 kolom. Sedangkan 1 mili kolom itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 3 kolom. Jadi kalau dia masih dalam berbentuk mili, mikro, nano, kalian harus melakukan konversi dulu. Nah, ini untuk Hi. Sekarang untuk R. R di sini adalah jarak antara muatan. Jarak antara muatan ini satuannya harus dalam bentuk meter. Jadi kalau dia masih dalam bentuk senti atau masih dalam bentuk mili, kalian harus melakukan konversi dulu. Nah, di antara persamaan ini dapat kita lihat bahwa besar gaya kolom yang dimiliki oleh kedua muatan atau ketiga muatan dipengaruhi oleh dua faktor, atau sebenarnya dua jenis sih sebenarnya, tapi ada 3 besaran di sini, yaitu Hi1, muatan 1, muatan 2, dan juga R atau jarak. Maka kalau kita lihat hubungannya di sini, F-nya di atas, Hi-nya ada di atas. Berarti F ini sebanding dengan Hi. Jadi kalau kita tulis ini persamaannya adalah F ini sebanding dengan Hi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya jika besar muatannya ini kita naikkan, maka gaya kolomnya juga akan ikut naik karena dia berbanding lurus. Begitu juga sebaliknya, kalau jumlah muatannya atau nilai muatannya kita kurangi, maka besar gaya kolomnya juga akan berkurang. Nah, selain muatan, faktor yang penentu nilai gaya yang selanjutnya adalah jarak atau R. Kalau dilihat F di atas, R-nya di bawah, berarti gaya dan jarak ini berbanding terbalik. Jadi kita tuliskan F berbanding terbalik dengan R kuadrat. Karena di persamaan aslinya ada R kuadrat, maka di sini F tidak berbanding terbalik dengan jarak, tapi F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya, jadi F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Hubungannya sebaliknya atau berbeda dengan yang F dengan Hi tadi, karena dia berbanding terbalik. Jika jarak antar kedua muatan dinaikkan, maka sebaliknya gaya kolomnya akan berkurang. Begitu juga kalau misal jaraknya dikurangi. Kalau jaraknya dikurangi, maka besar gayanya juga akan ikut naik karena dia berbanding terbalik. Nah, kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui muatan listrik Hi1 positif dan Hi2 negatif. Berarti ini ada 2 muatan. Yang pertama Hi1 positif dan Hi2 negatif. Nah, ada 3 pernyataan. Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar adalah, nah kita cek satu-satu. Pernyataan pertama, muatan Hi1 menarik muatan Hi2. Kalau dilihat dari jenis muatannya, Hi1 positif, Hi1 negatif. Berarti pernyataan satu ini benar. Karena jenis muatannya beda, maka interaksinya adalah saling tarik-menarik. Berarti ini benar. Kemudian pernyataan kedua, gaya kolom sebanding dengan Hi1 dan Hi2. Maka kita lihat lagi di persamaannya. Tadi F-nya di atas, Hi-nya di atas. Berarti F sebanding dengan Hi. Kalau Hi-nya naik, maka F-nya naik. Berarti pernyataan nomor 2 ini juga benar. Kemudian nomor 3, gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Ini kepotong ini soalnya. Nah, sama pernyataan ketiga ini juga benar karena F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Karena rumus aslinya adalah R kuadrat. Maka pernyataan nomor 3 ini benar. Nah, kalau soalnya berupa pernyataan, kalian harus hati-hati membaca kalimatnya. Karena kadang itu di soal ditulis gini, gaya berbanding terbalik dengan R. Kalau kalian nggak teliti, itu kalian jawab benar. Padahal sebenarnya salah. Kalimat yang benar adalah gaya berbanding terbalik dengan kuadrat R. Karena di persamaan aslinya, R-nya ini berbentuk kuadrat. Nah, jadi persamaan 1, 2, dan 3 ini benar. Kemudian pernyataan yang 4 ini tentang kuat medan listrik bernilai 0. Ini belum kita bahas nanti. Jadi kita cek aja pernyataan 1, 2, 3 ini benar. Maka nanti kemungkinan jawabannya adalah antara A sama B. Cuman yang nomor 4-nya kita cek belakangan. Oke, sampai sini. Semoga ingatan kalian tentang materi kelas 9 masih ada ya. Ini sudah kalian pelajari sebenarnya di kelas 9 kemarin. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah,
Ini soal cerita. Jadi kalau soal SMA atau tipe-tipe soal UNAS yang baru atau kalian nanti UTBK yang baru itu nanti sifatnya berbentuk HOTS. Jadi lebih banyak berbentuk kalimat dan menalar. Nah, contoh soal menalar atau logika ini di soal ini. Nah, di soal ini dikatakan bahwa ada dua buah partikel bermuatan berjarak berjarak R satu sama lain dengan gaya tarik menarik sebesar F. Jika jarak antara kedua muatan dijadikan 4R, nah kalau ada soal kok ada kalimat dijadikan menjadi sekian kali, maka soal ini sebenarnya adalah perbandingan. Karena dia akan membandingkan kondisi sebelumnya dan kondisi sesudahnya setelah salah satu besaran diubah. Nah, kalau seperti itu maka kita tulis dulu. Mula-mula jaraknya R, berarti kita anggap di sini R1 adalah R dengan gaya tarik mula-mula sebesar F, berarti F1 adalah F. Kemudian jarak antara kedua muatan dijadikan 4R, berarti di sini jarak selanjutnya atau R2 adalah 4R. Pertanyaannya adalah nilai perbandingan gaya tarik menarik antara kedua partikel terhadap kondisi awalnya. Nah, hati-hati dengan kalimat berbentuk seperti ini. Kalau dia bilang terhadap kondisi awalnya, maka dia sedang menanyakan F2 dibanding F1. Karena terhadap harus ada di bawah. Kalau dia mengatakan terhadap gaya baru atau gaya sekarang, berarti F2-nya harus di bawah. Oke. Nah, kalau sudah, ini ada yang ditanyakan. Maka kita susun persamaannya sesuai dengan besaran yang kita ketahui. Dari soal, ini hanya diketahui besaran R yang berubah. Maka kita lihat hubungan antara F dengan R. Di atas tadi kita sudah tahu bahwa F dengan R kuadrat itu berbanding terbalik. Kalau dia berbanding terbalik, berarti kalau ini F2 per F1, maka ini harusnya adalah R2 per R1, kemudian ada tanda kuadrat. Karena persamaan aslinya berbentuk kuadrat. Nah, kalau sudah kita tinggal memasukkan angkanya. R2-nya adalah 4R, R1-nya adalah R, ini kuadrat. Ini kita coret, 4 pangkat 2, 16. Nah, ini nggak hilang, tapi ini jadi angka 1. Berarti 1 kuadrat tetap 1. Maka nilai perbandingan gayanya adalah 16 banding 1. Oke. Sampai sini semoga kalian paham. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, gaya di sini, gaya kolom ini sebenarnya kalau kalian ingat, besaran itu kan dibagi, selain dibagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan, besaran itu dibagi dua lagi, yaitu besaran vektor dan juga besaran skalar. Nah, gaya kolom ini termasuk ke dalam besaran vektor. Ya, jadi tidak cuma kolom saja, jadi semua bentuk gaya itu dimasukkan ke dalam besaran vektor. Nah, apa itu besaran vektor? Besaran vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan juga arah. Nah, ini yang penting. Karena dia punya arah, maka operasinya dia harus menggunakan operasi vektor. Nah, karena dia menggunakan operasi vektor, maka operasi tentang gaya itu dilihat dari dua jenis operasi. Yang pertama, kalau dia sejajar, maka kemungkinannya kalau enggak gayanya ditambah, ya dikurangi, ditambah kalau dia searah, dikurangi kalau gaya kolomnya itu arahnya kebalikan. Nah, yang kedua, kalau dia membentuk sudut. Nah, kalau dia membentuk sudut, maka kita harus mengerjakannya atau mencari resultannya menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus itu adalah sigma F itu adalah akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos theta. Nah, oke, kita lihat contoh soal berikut ini. 3 buah muatan A, B, dan C tersusun seperti pada gambar berikut. Jika muatan A adalah 1 mikrokolom, muatan B min 2 mikrokolom, muatan C 4 mikrokolom, muatan K 9 kali nilai K adalah 9 kali 49. Nah, pertanyaannya adalah kalian disuruh menentukan besar gaya dan juga arah gaya pada muatan B.
Berarti di sini yang ditanyakan adalah berapa nilai FB dan juga arahnya kemana. Nah, untuk mengerjakan resultan gaya, baik itu nanti yang arahnya sejajar maupun yang membentuk sudut, stepnya sama. Yang pertama, kalian harus menggambar gayanya dulu. Nah, menggambar gayanya bagaimana? Kalian lihat dulu apa yang ditanyakan. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah muatan B, berarti patokan kita adalah muatan B yang tengah ini. Nah, kemudian kita lihat interaksi antara muatan B dengan muatan yang lain. Nah, sekarang kita cek dulu. B-nya negatif, A-nya positif. Berarti interaksinya kan harusnya tarik-menarik. Nah, karena yang ditanyakan B, maka dilihat. B ini karena tarik-menarik dengan A, maka harusnya B ini tertarik ke sebelah kiri. Maka ini adalah FBA. Kemudian interaksi B dengan C. B negatif, C-nya positif. Berarti B dan C juga sama, tarik-menarik. Maka B ini tertarik ke C, yaitu tertarik ke sebelah kanan. Maka ini adalah FBC. Nah, karena gayanya arahnya saling berlawanan, maka dia nanti harus dikurangi. Jadi FB itu adalah bisa FBA dikurangi FBC, bisa juga FBC dikurangi FBA, tergantung siapa nanti yang lebih besar. Nah, kalau kita sudah menggambar gayanya, sudah tahu resultannya seperti apa, maka langkah selanjutnya adalah kita harus menghitung gayanya satu-satu. Kita harus menentukan berapa nilai FBA, kita juga harus menentukan berapa nilai dari FBC. Kita hitung menggunakan persamaan yang atas tadi, gaya kolom, di mana F sama dengan K Hi per R kuadrat. Terus kalau ini FBA berarti Hi B, ini Hi A, kemudian ini RBA. Nah, kita masukkan. Oh ya, ini tadi muatannya kita cek dulu. Muatannya ini satuannya masih dalam bentuk mikrokolom. Berarti kalau ini 1 mikrokolom, berarti ini 1 dikali 10 pangkat min 6. Ini juga sama, min 2 mikrokolom, berarti ini 2 dikali 10 pangkat min 6. 4 mikrokolom, berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Maka, kalau kita masukkan, nilai K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9, dikali muatan A 1 dikali 10 pangkat min 6, muatan B-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 per RBA, jarak antara B menuju A. Berarti ini adalah RBA. Nilainya adalah 1 kuadrat. Maka kalau kita kalikan 9 dikali 1 dikali 2 ini adalah 18. Kemudian 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. Ingat, pangkat kalau dikalikan pangkatnya ditambah. Berarti 9 plus min 6 plus min 6. Maka hasilnya adalah min 3 Newton. Jadi 18 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Nih, ini adalah FBA. Sekarang FBC. Persamaannya sama. Jadi kita pakai K, kalau FBC berarti HB dikali HC per RBC kuadrat. Nah, maka ini akan menjadi K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan B-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Oh ya, di sini HB tertulis min 2 mikrokolom. Nah, kalau melakukan perhitungan kalian masukkan plus. Kenapa? Karena nilai minus di sini hanya menunjukkan jenis muatannya. Sedangkan kalau kita melakukan perhitungan yang kita masukkan adalah nilai aslinya. Jadi minusnya ini tidak usah dimasukkan. Minus ini tidak usah dimasukkan. Oke. Muatan B 2 mikrokolom, muatan C 4 mikrokolom. Berarti 4 dikali 10 pangkat min 6 dibagi RBC, jarak antara B ke C sama 1 meter. Berarti ini 1 kuadrat. 1 kuadrat yang efek berarti 9 dikali 2 kali 4. Berarti 4 kali 2 itu 8. 8 kali 9 hasilnya adalah 72. Kemudian 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 hasilnya adalah 10 pangkat min 3 Newton. Nah, kalau dilihat besarnya FBC ini kurang dari FBA, maka persamaan yang kita pakai yang bawah, yaitu FBC dikurangi FBA, karena nilai FBC lebih besar. Berarti ini nggak kita pakai. Maka FB itu
didapat dari FBC kurangi FBA. FBC-nya adalah 72 kali 10 pangkat min 3, FBA-nya adalah 18 kali 10 pangkat min 3. Nah, sekedar mengingatkan, kalau operasi pengurangan dengan bilangan berpangkat, kalian cek dulu apakah pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama, berarti angkanya bisa langsung dikurangi. Tapi kalau angkanya beda, misal yang satunya 10 pangkat min 3, satunya 10 pangkat min 6, maka harus dikonversi supaya sama dulu, baru bisa dikurangi. Nah, kalau di soal ini, karena berhubung pangkatnya sama, maka bisa langsung dikurangi. Jadi 72 dikurangi dengan 18, maka hasilnya adalah berapa ini? 64 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Berarti ini resultannya. Oke. Pertanyaan pertama terjawab. Sekarang pertanyaan kedua, arahnya. Nah, bagaimana kita menentukan arah? Arah resultannya itu dia akan ikut dengan F yang terbesar. Nah, kalau di sini dilihat yang terbesar adalah FBC, maka arahnya sesuai dengan FBC, yaitu berarah ke kanan. Berarti untuk FB tadi dia akan arahnya ke kanan, sesuai dengan resultan gaya yang paling besar. Oke. Ini contoh soalnya. Nah, tugas kalian nanti coba kalian hitung. Nah, dengan soal yang sama, tentukan berapa nilai FC ya. Jadi setelah kalian melihat video ini, kalian hitung nanti berapa nilai FC-nya, itu untuk tugasnya. Oke. Sampai di sini kalau ada pertanyaan nanti silakan dimasukkan di forum pembelajaran, atau kalian bisa menanyakan di saya sendiri di forum, bisa di lewat WhatsApp atau apapun. Tapi lebih enak nanti kalau di forum aja supaya lainnya bisa baca kalau misal ada pertanyaan. Oke, ini tadi adalah resultan gaya kalau dia muatannya atau arahnya lurus. Nah, bagaimana kalau misal ada soal yang membentuk sudut? Oke, misal kita punya soal seperti ini. Oke, misal ada soal seperti ini. 3 buah muatan membentuk segitiga sama sisi seperti pada gambar berikut. Jarak antara ketiga muatan masing-masing 10 cm. Jika Q1-nya 1 kolom, Q2 sama dengan Q3, min 2 kolom, dan K-nya 9 kali 10 per 9, tentukan besar resultan gaya kolom pada muatan Q1. Berarti kalian disuruh menentukan nilai dari F1. Nah, caranya sama, stepnya sama dengan kalau yang soalnya sejajar tadi. Yang pertama kalian harus gambar arah gayanya. Nah, karena dia menanyakan muatan Q1, maka fokus kita adalah di Q1. Kita lihat interaksi antara Q1 dengan Q2 dan juga dengan Q3. Oke. Q1 dengan Q2, Q1-nya plus, Q2-nya minus. Berarti otomatis Q1 akan tarik-menarik dengan Q2. Maka Q1 akan tertarik ke bawah di sini. Nah, ini adalah arah dari F12, ketarik ke bawah. Begitu juga dengan antara Q1 dan Q3. Q1-nya positif, Q3-nya negatif. Otomatis nanti ini arah gayanya juga ke bawah. Ini adalah F13. Nah, karena arah gayanya ke bawah dan dia tidak lurus alias membentuk sudut, maka harus menggunakan aturan cosinus, di mana nilai F1 nanti adalah akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat plus 2 kali F12 dikali F13 dikali dengan cos theta. Theta itu adalah sudutnya, berarti tetanya sebelah sini. Oke, ini tetanya. Nah, berapa tetanya? Karena di sini ada kalimat segitiga sama sisi, maka otomatis tetanya adalah 60 derajat. Berarti ini nilainya adalah 60 derajat. Nah, kalau kita sudah menentukan persamaan resultannya sama dengan yang sebelumnya, kita harus menentukan nilai masing-masing gayanya. Berapa nilai F12 dan berapa nilai F13. Kita hitung dulu. F12 berarti ini adalah K dikali Q1 dikali Q2 per R12 kuadrat. Nah, nilai K-nya adalah 9
kali 10 pangkat 9, kemudian Hi1 nya adalah 1 kolom 1, Hi2 nya adalah min 2 kolom, kita masukkan 2 karena minus hanya menunjukkan jenis muatannya, dibagi dengan R kuadrat. R nya adalah jarak antara masing-masing muatan. Nah, karena segitiganya sama sisi dan masing-masing sisinya adalah 10 cm, maka R12 akan sama dengan R13. Nilainya adalah 90 cm. Kalau kita konversi, cm kan naik 2, berarti dikali 10 pangkat min 2. Ini 10 pangkat min 2, berarti hasilnya adalah 10 pangkat min 1 meter. Jadi usahakan dalam bentuk 10 pangkat aja, jangan dijadikan 0, karena takutnya nanti kalau dikuadratkan ada yang kurang nolnya. Oke, berarti ini 10 pangkat min 1 kuadrat. Berarti ini 9 dikali 1 dikali 2, ini adalah 18. Nah, 10 pangkat 9 dibagi dengan 10 pangkat min 1 kuadrat. Ingat, pangkat kalau dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Berarti ini 10 pangkat min 2. Berarti ini hasilnya adalah 18. 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat 11. Oke, ini F12. Nah, sekarang F13. F13 itu berarti K dikali Hi1 dikali Hi3 per R13 kuadrat. Oke, kalau kita masukkan, nilai K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Hi1-nya 1, Hi3-nya 2, R13-nya sama 10 pangkat min 1 kuadrat. Nah, angkanya kan sama, ini 12, ini juga 12. Berarti hasilnya juga sama nanti, 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Nah, karena nilai F12 dan F13 sama, supaya kita gampang ngitungnya, maka F12 itu sama dengan F13, ini kita ibaratkan dengan F dulu. Jadi nggak kita masukkan angkanya, supaya ngitungnya lebih gampang. Maka kalau kita masukkan ke sini, maka nilai F1 adalah akar, F12-nya adalah F kuadrat, F13-nya juga F kuadrat, plus 2 kali F dikali cos 60 setengah. Berarti ini bisa dicoret. Berarti ini adalah F kuadrat ditambah F kuadrat, ini dikali, hasilnya juga sama, ini F kuadrat juga, berarti nilainya adalah 3F kuadrat. Kalau di akar, yang bisa keluar adalah F-nya, berarti hasilnya adalah F akar 3. Nah, kalau sudah, baru nilai F-nya tadi kita masukkan, yaitu 18 kali 10 pangkat 11 dikali akar 3, atau lazimnya kita tulis 18 akar 3 dikali 10 pangkat 11. Ya. Ini kalau misal nilai F-nya sama. Kalau nilai F-nya beda, ya mau tidak mau kita harus memasukkan ke dalam sini nilai F-nya berapa. Cuman kalau misal F-nya beda, kalian ketemu soal seperti ini, terus kalian ketemu F12-nya adalah 12 kali 10 pangkat min 3, kemudian F13-nya misal 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau seperti ini, kalian tidak bisa mengganti dengan F seperti yang atas. Kalian harus memasukkan angkanya apa adanya. Cuman, karena 10 pangkatnya sama, yang kita masukkan hanya angka ini aja. Jadi, nanti akar, jadi F1-nya nanti akar 12 kuadrat plus 8 kuadrat plus 2 kali 12 kali 18 kali cos 60. Ini kalau misal angkanya beda. Nah, nanti hasilnya berapa, hasil akhirnya berapa, tinggal dikali dengan 10 pangkat min 3. Jadi biar di dalam tanda akar ini tidak terlalu penuh, karena kalau terlalu penuh itu nanti rawan ada yang salah hitung atau kelewatan nggak dihitung. Oke. Tugas kalian selanjutnya, kalian coba kerjakan soal yang sama dengan ini. Jadi soalnya sama, coba saya copy dulu. Jadi tugas kalian tugas yang kedua, yang tadi kan sudah ada satu soal. Sekarang soal yang kedua, soalnya sama, cuman nanti nilai Hi1 ini, ya ini kalian ganti dengan nomor absen kalian. Jadi kalau misal kalian absen 10, berarti nilai misal absen kalian 10.
berarti nanti Q1-nya jadi 10 kolom. Jadi tapi kalau absen kalian misal 7, berarti otomatis Q1-nya juga harus 7 kolom. Ya, kalian ganti nilai Q1-nya. Otomatis nanti setiap anak beda. Nah, coba kalian kerjakan sendiri. Stepnya sama, cuman saya ganti angkanya aja. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini tadi kalau misal ditanyakan resultan gaya yang membentuk sudut. Nah, ada kasus khusus dalam listrik statis di mana yang ditanyakan adalah resultan gaya yang bernilai 0. Jadi kadang ada kasus khusus kalian disuruh mencari letak titik dengan nilai resultan gaya bernilai 0. Nah, untuk mengerjakan soal ini, maka kita harus tahu atau kita harus bisa menebak dulu di mana letak titik yang bernilai 0 itu. Nah, untuk menebaknya ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika soalnya dua muatannya sejenis. Nah, kalau dua muatannya sejenis, maka letak titiknya ada di antara kedua muatan. Jadi contoh misal kita punya di sini ada muatan positif, kemudian ada muatan positif. Nah, kalau muatannya sama, maka letak titiknya pasti ada di antara kedua muatan ini. Bisa di tengah, bisa di pinggir sini, atau di pinggir sini. Pokoknya di antara keduanya. Nah, tapi berapa jaraknya? Nah, itu nanti akan kita hitung. Cuman kita harus tahu dulu kalau jenis muatannya sama, maka letak titiknya bisa kita umpamakan dia ada di antara kedua muatan. Nah, terus di mana letak titiknya? Apakah di tengah, agak ke kiri, atau agak ke kanan? Nah, letak titiknya ini akan ada di dekat muatan terkecil. Jadi, misal ini nilainya adalah 2 mikrokolom, yang ini nilainya adalah 4 mikrokolom. Otomatis kayak yang kanan kan lebih kecil. Maka kemungkinannya dia akan ada di sebelah kanan sini. Dia akan ada di sini, lebih dekat ke muatan yang nilainya lebih kecil. Tapi sama, kalau dia plus-plus atau min-min itu di antara keduanya, tapi lebih dekat ke muatan yang terkecil. Itu kondisi pertama. Kondisi yang kedua adalah jika dua muatan tidak sejenis. Nah, kalau muatannya tidak sejenis, maka letak titiknya adalah di luar. Maksudnya di luar seperti apa? Misal kita punya muatan sama, ini plus 4 mikrokolom, kemudian ini ada muatan negatif, biasanya ditulis min 2 mikrokolom. Nah, kalau dia tidak sejenis, maka letak titiknya ada di luar. Di luar itu kalau nggak di sebelah sini, ya di sebelah sini. Jadi tidak di antara kedua muatan, jadi di luarnya. Nah, terus di luarnya di sebelah mana? Sama. Dia akan berada di dekat muatan yang terkecil. Nah, muatan yang terkecil itu maksudnya adalah nilainya. Jadi jangan dilihat plus atau minusnya. Jadi misal ini enggak 4 ya. Misal ini nilainya adalah min 4 mikrokolom, ini nilainya 2 mikrokolom. Maka yang terkecil adalah kita lihat angkanya, bukan nilai plus minusnya. Karena nilai plus minus hanya menunjukkan jenis muatannya. Oke, berarti kalau ini 4, ini 2, otomatis kan lebih kecil 2. Maka letak titiknya itu ada di sebelah kiri sini. Ya, dia ada di sini. Lebih dekat ke muatan yang terkecil. Oke. Itu adalah letak titiknya. Nah, kemudian setelah tahu letak titiknya, maka kita baru bisa menghitung. Biasanya ditanyakan letak titik ini jaraknya berapa, ke sini jaraknya berapa, ke sini jaraknya berapa. Itu biasanya yang ditanyakan. Nah, untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan letak titik dengan gaya bernilai 0, maka yang harus kalian lakukan yang pertama adalah menebaknya. Misal, ada soal seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada dua muatan dengan muatan plus Hi dan B-nya adalah 4 Hi, kemudian terpisah jaraknya adalah 9 cm. Kemudian pertanyaannya di mana letak muatan baru
Jadi ada muatan baru yang nilainya adalah plus Hi. Nyatanya adalah plus Hi. Harus diletakkan di antara A dan B supaya gaya kolomnya bernilai 0. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama kita harus gambar dulu. Jadi kita punya di sini ada muatan A. Ini Hi A yang nilainya adalah Hi. Kemudian ada muatan B atau Hi B, nilainya adalah 4Hi, jadi dia tidak berupa angka. Kemudian terpisah pada jarak, ini jaraknya adalah 9 cm. Nah, karena tidak ada keterangan muatan, maka kita anggap ini muatannya sama. Jadi anggap aja ini plus, ini plus. Nah, ada muatan baru yaitu muatan Hi C. Jadi ini adalah Hi C. Muatan C, muatan baru ini adalah plus Hi. Nah, pertanyaannya di mana letak C diletakkan? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, yang pertama kita harus menentukan letak titik dulu. Harus menebak dulu. Nah, karena jenis muatannya sama, maka kalau seperti yang di atas tadi, kalau dua muatannya sejenis, maka letaknya ada di antara kedua muatan dan dekat dengan muatan terkecil. Berarti kalau ini Hi, ini 4Hi, berarti sama-sama plus, berarti ada di antara keduanya ini. Nah, di mana letaknya? Maka letaknya akan ada di dekat yang terkecil. Terkecilnya ini, berarti di sini adalah letak titiknya. Jadi anggap aja nanti di sini ada Hi C. Nah, oke, di sini ada Hi C, muatannya adalah positif. Nah, kalau sudah menggambar letak atau menebak di mana letak muatannya, maka kita kasih keterangan R-nya. Maka ini adalah RAC, ini adalah RBC. Kemudian kita tulis apa hubungan antara RAC, RBC dan jarak awal. Nah, kalau kita lihat jarak awalnya 9 kebagi antara RAC sama RBC, maka bisa kita tuliskan 9 sama dengan RAC ditambah dengan RBC. Ini kita tuliskan di awal, karena yang ditanyakan adalah berkaitan tentang jarak. Nah, kalau kita sudah menuliskan muatannya, kemudian sudah menggambarnya, sudah menentukan letak titiknya, maka baru kita melakukan perhitungan. Nah, syarat sebuah gaya bernilai 0, maka berarti dia minta sigma F di C ini bernilai 0. Nah, C ini kan dipengaruhi oleh dua muatan, yaitu A sama B. Jadi, sigma FC ini akan 0 jika FCB itu sama dengan FCA. Kalau dia tidak sama, otomatis tidak mungkin 0 dong. Nah, karena nilai FCB sama dengan FCA, maka persamaan ini kita turunkan ke bawah. Di mana F itu adalah K dikali Hi per R kuadrat. Berarti kalau FCB, berarti ini Hi C, ini Hi B, ini RCB. Begitu juga dengan FCA. Berarti ini adalah K dikali Hi C dikali Hi A per RCA kuadrat. Nah, kemudian kita lihat K-nya sama, bisa kita coret. Hi C sama, bisa kita coret. Berarti tersisa Hi B dan Hi A. Nah, karena hanya tersisa Hi B dan Hi A, kita masukkan angkanya. Hi B nilainya adalah Hi, Hi A nilainya adalah, Hi B nilainya adalah 4Hi, Hi A nilainya adalah Hi. Kemudian R-nya, RCB sama RCA sama-sama kita nggak ketahui. Berarti kita harus nyari salah satu dulu. Kalian boleh nyari RCB, boleh nyari RCA. Misal, kita nyari RCB, berarti RCB-nya ini kita biarkan tetap RCB kuadrat. Nah, RCA-nya kita ganti. Kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan persamaan ini. Kalau 9 sama dengan RCA plus RBC atau RCB, berarti RCA itu adalah 9 min RCB. Ini kita substitusi ke sini, berarti ini adalah 9 min RCB kuadrat. Nah, kalau kita lihat Hi-nya sama, kita bisa coret. Nah, yang kanan, hati-hati, ini nggak 0, tapi dia ganti jadi angka 1. Ya, hati-hati. Ini biasanya sering salah di sini. Karena dia coret, otomatis dianggap ini hilang. Tinggal 9 min RCB, tapi enggak.
hilang berarti jadi angka 1. Nah, karena kita mau mencari RCB ini bisa kita cari kalau kuadratnya hilang. Maka otomatis ruas kiri dan ruas kanan harus kita kasih tanda akar. Maka kalau kita akar 4 adalah 2. Akar RCB kuadrat adalah RCB sama dengan akar 1, 1. Ini juga sama, di kuadrat, di akar, maka kuadratnya hilang, tinggal 9 min RCB. Kemudian kita kali silang, berarti ini 2 dikali 9 RCB sama dengan ini 2 dikali dalam kurung 9 min RCB sama dengan RCB dikali 1 tetap RCB. Kita kali pelangi, 2 kali 9 18 min 2 RCB sama dengan RCB. Min 2 RCB pindah ke kanan. Berarti ini RCB ditambah 2 RCB sama dengan ini 18. RCB ditambah 2 RCB berarti kan 3 RCB sama dengan 18. Otomatis nanti RCB-nya adalah 18/3. Hasilnya adalah 6. Nah, berarti RCB atau RBC ini nilainya adalah 6 cm. Jadi satuannya itu kita ikut satuannya di soal. Kalau satunya senti berarti ini jadi senti. Kalau soalnya pakai meter berarti nanti ini juga 6 meter. Oke. Maka kalau ini 9, ini 6, maka sisanya RAC ini nilainya adalah 3 cm. Maka dari soal ini dapat disimpulkan, maka letak titiknya adalah, jadi letak titiknya adalah 6 cm di sebelah kiri HB atau 3 cm di kanan HA. Nah, jadi ada dua jawaban. Jadi dia dari gambarnya, maka letak titiknya adalah 6 cm di sebelah kiri B atau 3 cm di sebelah kanan A. Maka kita lihat di soal yang ada apa. Kalau dilihat dari soal, maka yang 6 cm di kiri B tidak ada. Yang 3 cm di kanan A ada. Berarti atau ini 3 cm dari muatan A. Ini nggak spesifik sih, harusnya pilihan jawabannya ini ada di kanan atau di kirinya. Tapi kalau dilihat dari pilihan jawaban yang ada, maka jawaban yang memungkinkan adalah D. Oke. Semoga kalian mengerti. Tugas selanjutnya, tugas lagi, kalian mengerjakan soal yang sama. Ini kalian kerjakan. Oke. Tugas yang ketiga. Soalnya sama, cuman gimana ya? Angkanya ini diganti dengan 12 cm. Oke. Ini sama nanti untuk semuanya. Kalian coba, caranya sama dengan atas, kalian tinggal ngikuti, cuman nilai R-nya ini diganti dengan 12 cm. Selanjutnya kita berpindah dari gaya menuju ke medan listrik. Nah, medan listrik ini didefinisikan sebagai daerah di sekitar muatan yang masih dipengaruhi gaya kolom. Nah, jadi misal kita punya muatan positif di sini, maka daerah di sekitarnya sini ini dikatakan daerah ini adalah daerah medan listrik. Nah, kenapa kok dia dikatakan sebagai medan listrik? Karena kalau kita menaruh muatan yang ada di sini, misal kita masukkan muatan negatif, dia tetap tertarik. Kita masukkan muatan positif, dia tetap tertolak. Berarti daerah ini dikatakan ada medan listrik. Cuman kalau misal kita masukkan muatan negatif di sini,
terus muatannya ini diem, maka dikatakan di daerah di sekitar sini tidak ada medan listrik. Ya, jadi medan listrik itu kalau di sekitar muatan itu masih dikasih muatan bisa tertarik atau tertolak, maka di situ ada medan listrik. Nah, medan listrik sendiri dinyatakan dengan persamaan E sama dengan KH per R kuadrat. Ya, jadi KH per R kuadrat mirip dengan gaya, cuman H-nya 1. Jadi E sama dengan KH kuadrat atau F sama dengan KH atau ini bahas E ya. Atau E sama dengan F per H. Nah, apa bedanya kedua muatan ini? H-nya yang bawah, yang E sama dengan F per H, H-nya ini adalah muatan uji. Nah, apa bedanya muatan uji dengan H yang ada di sini? Jadi, kalau kita punya, misal ini muatan inti, nah di sekitarnya ini ada medan listrik, maka muatan inti ini adalah H. Jadi, ini adalah H. Nah, sedangkan muatan uji adalah muatan yang ditaruh kemudian. Jadi, misal kita taruh muatan lagi negatif di sini. Terus negatif ini ketarik sama ini. Maka ini dikatakan sebagai muatan uji. Jadi, terus kalau muatan H yang atas, yang H yang ini itu adalah muatan asli. Jadi, muatan yang menarik atau muatan intinya. Kalau muatan uji adalah muatan yang dipakai ngetes. Dipakai ngetes kalau di situ ada muatannya atau ada medannya atau enggak, itu muatan uji. Nanti di soal ada keterangannya biasanya. Oke. Nah, pengertiannya sama, K-nya adalah tetapan 9 kali 10/9, H-nya adalah muatan, R-nya adalah jarak, F-nya adalah gaya, nah E-nya ini adalah medan listrik. Jadi E di sini adalah medan listrik. Juga sama. Ini adalah medan listrik. Satuannya adalah Newton per kolom. Pengertian lainnya sama, F-nya gaya, H-nya muatan harus kolom, R-nya jarak harus meter. Nah, terus kalau gaya tadi plus minusnya atau arahnya ditentukan oleh interaksi antar partikelnya atau antar muatannya. Kalau plus tolak menolak, min tolak menolak, kalau plus min tarik penarik. Nah, kalau medan listrik itu ditentukan dari muatan intinya. Kalau muatan intinya positif, maka arah medan magnetnya itu keluar. Jadi ini arah E-nya nanti keluar gini. Jadi keluar ke segala arah. Ini arah E-nya. Kalau muatannya negatif, medan listriknya arahnya masuk. Oke. Kemudian medan listrik ini juga termasuk ke dalam besaran vektor. Nah, karena dia termasuk besaran vektor, maka operasinya harus menggunakan operasi vektor. Kalau dia sejajar, dia bisa dijumlah atau dikurangi. Kalau dia kebalikan sejajar, kebalikan arah dikurangi, sejajar searah ditambah. Kalau berbentuk sudut, dia harus menggunakan aturan kosinus. Jadi, aturannya itu sama dengan gaya tadi. Ya. Sama dengan gaya, jadi kalau sejajar ditambah atau dikurangi tergantung arahnya. Kalau membentuk sudut harus menggunakan aturan kosinus. Oke, contoh, misal kita punya muatan positif H1, misal nilainya adalah 2 mikrokolom, kemudian di sini ada H2, muatannya negatif, nilainya adalah 9 mikrokolom, kemudian keduanya, di antara keduanya ada titik, namanya adalah titik P. Jarak titik P dengan muatan H1, anggap aja ini 9 cm. Kemudian jarak antara P dengan muatan H1, anggap ini adalah 3 cm. Pertanyaannya, berapa medan di titik P? Atau tentukan medan listrik di titik P. Berarti kita menanyakan nilai E di P itu berapa. Nah,
Caranya sama dengan resultan gaya tadi. Yang pertama, kalian harus menggambar arah medannya. Kalau gaya menggambar arah gaya, kalau medan kita harus menggambar arah medannya. Nah, menggambar arah medannya ikut patokan muatannya tadi. Kalau plus keluar, kalau min masuk. Nah, sekarang kita lihat muatan Q1 ini kan plus. Nah, berarti titik P ini akan tertarik masuk ke muatan Q1 positif. Berarti ini adalah arah E1. Sorry. Oh, kebalik ya. Sorry. Plus ini keluar. Sorry ya, yang negatif ya yang masuk. Plus ini keluar, berarti arah E1 ini keluar. Jadi titik P ini akan terdorong keluar sesuai dengan arah medan di Q1. Jadi ini kan keluar, plus kan keluar. Berarti titik P ini arahnya juga keluar. Nah, terus apakah keluarnya harus ke arah sini? Enggak. Jadi sebenarnya muatan positif ini punya banyak arah panah keluar. Jadi arah medannya itu keluar ke segala arah. Cuman karena titik P ada di sebelah kanannya muatan Q1, kita gambar anak panah yang di sebelah kanan ini. Anak panah ini kita pindah ke sini. Berarti ini adalah arah E1. Nah, begitu juga dengan yang kanan. Yang kanan muatannya negatif. Negatif itu kan masuk. Berarti masuk itu dia bisa masuk ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa juga ke sini. Nah, tapi karena titik P ada di sebelah kirinya Q2, maka kita hanya pakai arah panah yang sebelah kiri. Berarti yang sebelah kiri kan arahnya ke kanan. Berarti ini adalah arah E2. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi karena muatan yang positif ini arah medannya keluar, sebenarnya arah panah keluarnya ada banyak. Cuman karena titik P ini ada di sebelah kanannya muatan Q1, maka kita hanya pakai arah panah yang ada di sebelah kanannya muatan Q1. Arah panahnya ke kanan, maka ini kita gambar ke kanan. Kita kasih nama E1. Begitu juga dengan yang kanan. Q2 muatannya negatif. Negatif ini arah panahnya masuk. Sama, dia juga masuk dari segala sisi. Cuman karena titik P ini ada di sebelah kanannya Q2, maka kita hanya menggunakan arah panah yang di sebelah kanan. Arah panah di sebelah kiri. Titik P di sebelah kiri Q2, kita hanya pakai arah panah di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri arah panahnya ke kanan. Berarti kita gambar E2 arahnya ke kanan. Nah, kalau sudah kelihatan, maka di sini kan arah panahnya kan searah. Maka nilai EP itu adalah E1 ditambah dengan E2. Nah, kalau kita sudah tahu persamaan resultannya, baru kita hitung satu-satu. E1 itu adalah K dikali Q1 per R1 kuadrat. R1 berarti ini. Ini adalah R1, ini adalah R2. Maka nilai K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya ini 2 mikrokolom. Jangan lupa ini dikonversi dulu, jadi 2 kali 10 pangkat min 6. Ya, berarti ini 2 kali 10 pangkat min 6 per R1-nya ini 3 cm. Ini harus dikonversi dulu. 3 cm itu sama dengan ini R1, 3 cm kalau ke meter itu kan naik 2 kali. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2. Begitu juga dengan ini R2. R2 ini kalau dikonversi 9 cm naik 2 kali, berarti 9 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti ini R1-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, karena R-nya R kuadrat. Nah, kita hitung, ini berarti, nah 9 kali 2 ini jangan dikalikan dulu, karena siapa tahu nanti bisa dicoret. Jadi tetap 9 dikali 2, 10 pangkatnya kita operasikan. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6, berarti hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Kemudian 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, 3 kuadrat 9, 10 pangkat min 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 10 pangkat min 4. Berarti ini kita coret, 9 sama 9 dicoret, maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Ini adalah E1. Sekarang E2 sama, ini juga K dikali Q2 per R2 kuadrat. Berarti ini
K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Hi2 nya tadi adalah 9 mikrokolom, berarti ini adalah 9 dikali 10 pangkat min 6, 9 kali 10 pangkat min 6, per R2 nya adalah ini, 9 kali 10 pangkat min 2. Ini kita kuadratkan, sama dengan yang atas, 9 sama 9 jangan dikalikan dulu, 9 kali 9, kemudian 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6, hasilnya adalah 10 pangkat 3, dibagi 9 kuadrat, artinya adalah 9 dikali 9, atau kalau mau nulis 81 juga silakan. 10 pangkat min 2 di pangkat 2, jadi 10 pangkat min 4. Kemudian ini bisa kita coret, ini kita coret. Maka hasilnya adalah 1 dikali 10 pangkat 7, 1 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Ingat, pangkat kalau dibagi, pangkatnya dikurangi ya. Jadi ini 3 min 4. Jadi ya 3 plus 4. Nah, kalau sudah, maka kita masukkan ke sini tadi. Nah, EP adalah E1 tambah E2. Berarti 2 kali 10 pangkat 7 ditambah 1 kali 10 pangkat 7. Karena pangkatnya sama, ini sama, ini sama, berarti kita bisa langsung jumlah. Berarti 2 tambah 1, 3, 10 pangkat 7-nya tetap. Berarti hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Oke. Ini contoh soal tentang medan listrik. Nah, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di e-learning. Nah, selanjutnya tugas lagi. Kalian coba soal yang ini hampir sama. Misal ini tugas kalian. Tugas keberapa ya ini? 4 berarti ya. Tadi itu tugas ketiga. Berarti ini tugas nomor 4. Tugas nomor 4 kalian kerjakan soal ini. Oke, misal ini ada plus, ini ada minus juga. Ini adalah Hi1, ini adalah Hi2. Kemudian ini 3 mikrokolom, ini 12 mikrokolom. Kemudian ini adalah titik P, jaraknya ini adalah berapa ya? Ini misal 3 cm. Ini jaraknya adalah 9 cm. Pertanyaannya, kalian tentukan medan listrik di titik P. Oke. Ini saja untuk pertemuan pertama. Jadi tugas kalian seperti biasa, kalian harus merangkum penjelasan saya tadi. Jadi kalian rangkum, kalian tambahi keterangan yang belum ada, kalian bikin catatan serapi mungkin. Jadi usahakan catatan kalian kan untuk kalian belajar sendiri. Jadi seperapi mungkin supaya kalian belajarnya gampang. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang kurang kalian nggak pahami atau yang tidak terbaca, nanti silakan kalian screen capture. Mana yang tidak terbaca, kalian tanyakan di forum e-learning. Jadi tugas pertama, kalian harus merangkum ini, kemudian kalian posting di pertemuan pertama listrik statis, sama seperti kemarin-kemarin, plus kalian kerjakan tugas atau soal-soal yang ada di video ini. Jadi soalnya ada 4, kalian harus kerjakan semuanya. Jadi selain catatan, harus ada tugas ini. Untuk deadline pengumpulannya, kalian bisa lihat di forum kelas kalian masing-masing. Oke. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga ini bisa membantu kalian untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.